Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Malik Al-Jabar ingin melanjuti dari makalah rujukan kami Edi Samawati. Tema makalah luqatah atau barang temuan. Lanjut saja pembahasannya. Di analisis realistis historis. Hadis ini merupakan komentar Nabi Muhammad SAW tentang seorang laki-laki yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, bukan karena mengincar keutamaan hijrah, tetapi karena mengincar seorang wanita yang ingin dinikahinya. Berkata Imam Daqiq Al-Aid, mereka meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dengan hijrahnya itu, dia tidak menghendaki keutamaan hijrah. Dia hanya menghendaki agar dapat menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Yang kedua, berkata An-Nawawi dalam Syarah Muslim, sesungguhnya telah datang bahwa sebab keluarnya hadis ini adalah tentang seorang laki-laki yang berhijrah hanya untuk menikah seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Maka dia pun dipanggil dengan sebutan muhajir Ummu Qais atau orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Kisah muhajir Ummu Qais ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa beliau berkata, barang siapa yang berhijrah untuk mengharapkan sesuatu, maka sesungguhnya bagi dia hanya sesuatu tersebut. Seseorang lelaki telah hijrah untuk menikahi wanita yang bernama Ummu Qais, maka dia pun dipanggil dengan muhajir Ummu Qais. Lanjut saja. Walaupun Jabul Wurud hadis ini karena laki-laki tersebut, namun nilai dan hukum yang terkandung di dalamnya juga berlaku bagi manusia lain secara umum. Hal ini sudah sesuai kaidah al-ibrah bi ummil lafzi la bi khusus sabab, atau pelajaran bukanlah diambil dari sebabnya. Yang analisis aspek kandungan pendidikan. Konsep niat dan pengaruh terhadap pendidikan mempunyai hubungan yang cukup luas dalam melaksanakan pembelajarannya. Dengan demikian, sangat diperlukan motivasi bagi anak didik untuk tetap bersemangat dan tidak merasa malas dalam proses pembelajaran. Dan sebagai tugas pendidik, memberikan fasilitas atau kemudahan bagi sesuatu kegiatan belajar untuk mempermudahkan dan memberikan motivasi dalam kegiatan belajar dan pembelajaran, sehingga akan timbul niat bagi setiap individual untuk mencapai tujuannya dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Secara umum, niat diartikan ketetapan hati seseorang dalam sebuah melakukan sesuatu dengan harapan orang yang mempunyai niat tersebut akan melakukan sesuai dengan niat tersebut. Niat yang baik adalah niat yang jika dalam sesuatu agama seperti Islam, ketika seseorang berniat baik, maka sebelum ia melakukan sebagaimana niatnya tersebut, ia sudah dicatat mendapat suatu amal dengan reward atau penghargaan bagi manusia. Dalam hal ini juga mengandung arti bahwa amal yang diberikan Allah juga supaya memotivasi manusia agar berlomba-lomba dalam hal berbuat baik. Jika dikaitkan dengan belajar, merupakan sesuatu yang kompleks terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup. Salah satu seorang yang telah belajar
bertanda dengan adanya perubahan tingkah laku dalam diri seorang tersebut. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut pengetahuan kognitif dan keterampilan psikomotorik maupun menyangkut sikap yang efektif. Niat harus dimiliki oleh semua orang dengan berniat sungguh-sungguh dan fokus kepada hasil yang diinginkan agar bisa mencapai hasil yang diharapkan. Maka dari ini niat sangat berpengaruh dalam pendidikan, karena apabila niat kita baik, pendidikan kita pun akan baik. 3. Kritik praktis. 1. Niat merupakan syarat diterima atau tidaknya amal ibadah, dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. 2. Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati dan bukan lafadzkan, karena hal itu merupakan perbuatan bid'ah. 3. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. 4. Yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan atau rutinitas adalah niat. 5. Hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman, karena merupakan pekerjaan hati dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Penutup bab ketiga. Kesimpulan, rangkaian sanad yang terbentuk adalah sumber dari Rasulullah, Umar bin Khattab, Alqamah bin Waqqas, Muhammad bin Ibrahim, Yahya bin Sa'id Al-Haris At-Taimi, dan seterusnya. Antara satu perawi dengan perawi di bawah atau di atasnya terdapat ikatan guru dan murid. Misalnya, Umar bin Khattab merupakan guru dari Alqamah bin Waqqas. Alqamah bin Waqqas mempunyai murid yang bernama Muhammad bin Ibrahim. Yahya bin Sa'id adalah guru dari Al-Lais bin Sa'id, Sufyan As-Sauri, dan Abdullah bin Mubarak. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kurangan atau kegagalan, mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.